Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Sulistiawati Irianto, Mbak Sulis, terima kasih kedatangannya. Yang terhormat Romo Magni Suseno, terima kasih Romo atas kedatangannya untuk mengisi acara ini. Dan juga yang tercinta Ananda Sukidi yang sedang berbahagia. Selamat atas suksesnya putra Anda, Brian. Semoga lebih sukses lagi nantinya. Tak lupa pula Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin, adik-adik mahasiswa yang tercinta. Syukur kehadirat Tuhan saya panjatkan bahwa kita bisa bertemu tatap muka karena ini kedua kali kegiatan NCMS yang bertatap muka. Ya, alhamdulillah. Kemudian terima kasih juga atas kedatangannya untuk menghadiri diskusi ini. Jujur, saya itu sebetulnya sudah lelah bicara soal keadaan Republik sekarang ini, Mbak Sulis. Mudah-mudahan Mbak Sulis nggak ketularan saya. Nah, udah. Rasanya saya frustrasi. Bagaimana tidak? Karena ya, oke, ya. Perasaan frustrasi ini dipicu oleh keadaan. Ya seperti Anda sendiri juga tahu bagaimana penindakan hukum yang tebang pilih, korupsi yang semakin hari semakin membesar. Betul-betul tidak masuk akal. Karena di pojok di desa sana masih banyak orang yang tidak bisa makan nasi. Sangat-sangat memprihatinkan sekali. Saya pikir kok negara ini sepertinya tidak dikelola dengan keseriusan. Saya mengamati bahwa ini, ya saya bukan mengamat, tapi sebagai seorang ibu, saya merenung dan melihat, mendengar berita-berita itu, bahwa sekarang ini saya kira Indonesia sudah kehilangan spirit republik. Spirit republik, kehilangan spirit republik ini yaitu bisa kita lihat dengan jelas betapa KKN, korupsi, kolusi, nepotisme terjadi hampir di seluruh lini penyelenggara negara. Nah, praktek KKN ini jika meluas, penyelenggara negara hanya melayani kepentingan diri sendiri, keluarga, dan oligarki. Ini bukan republik yang didirikan dan diwariskan oleh pendiri republik ini. Beliau-beliau, maksudnya pendiri Republik ini, mendirikan dan mewariskan Republik ini untuk kesejahteraan publik dan kemaslahatan untuk kita semua. Ini mungkin yang dilupakan oleh penyelenggara negara. Yang kedua adalah saya mengamati pula bahwa ini Republik ini sudah kehilangan cirinya. Cirinya sebagai negara hukum, betul Mbak? Sebagai negara yang berdasarkan rule of law. Maaf saya pura-puranya tahu hukum, tapi nggak tahu sebetulnya. Yang telah diletakkan sebagai fondasi oleh pendiri Republik dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
Kemudian spirit utama negara hukum telah hilang karena rule of law telah pada kenyataannya telah berubah menjadi rule by law. Teliti saya kalau saya salah. Kemudian jadi negara kekuasaan dipraktekkan dengan mengabaikan spirit utama dari negara hukum. Kemudian yang ketiga adalah bangsa Indonesia sudah kehilangan karakter bangsa. Karakter bangsa ini bisa kita tunjukkan pada praktek politik dan kekuasaan yang brutal, yang menghalalkan segala cara. Tujuan apapun, untuk dan demi apapun, selalu dapat menjustifikasi dengan secara licik, sehingga mengabaikan atau tidak peduli lagi dengan kepantasan etis dan keutamaan moral bangsa. Ketiadaan keteladanan moral yang sekarang inilah yang menyebabkan kita, bangsa Indonesia, tumbuh menjadi bangsa yang tanpa jiwa. Itulah sangat menyedihkan. Maka dari itu saya ada kesempatan curhat di sini, mudah-mudahan frustrasi saya juga sudah terbagi. Dan saya kira itu poin-poin yang penting. Namun saya juga ingat pesan Cak Nur bahwa kita tidak boleh putus asa. Apalagi dalam memperjuangkan Republik ini. Anak turun kita nanti yang mewarisi. Maka dari itu, saya masih berharap dengan pemerintahan baru ini, dan saya berdoa juga mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini nanti bisa mengembalikan spirit utama Republik sesuai dengan cita-cita atau yang telah diwariskan oleh pendiri Republik ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.